Chapter 368 Black Clover telah rilis dengan judul Baru Permulaan. Dan chapter ini merupakan chapter terakhir yang dirilis oleh majalah Weekly Shonen Jump. Karena untuk chapter Black Clover selanjutnya telah resmi berpindah ke majalah Jump Giga, di mana kita hanya akan mendapatkan 4 chapter dalam kurun waktu 1 tahun, yang berarti satu chapternya akan rilis selama 3 bulan sekali. Di mana chapter 369 diperkirakan akan rilis pada bulan Desember 2023. Itu merupakan keputusan yang diambil oleh Yukita Bata Sensei, dan kita sebagai pembaca yang setia wajib menghormati dan menghargai keputusan ini. Dengan berbagai masalah yang sedang dihadapi saat ini, kita sebagai penggemar Black Clover hanya bisa mendoakan yang terbaik bagi Yukita Bata Sensei dan manga Black Clover ke depannya. Tertulis pada panel awal, kerajaan sedang diserang oleh pasukan Lucius. Yami menghadapi teman lamanya, yaitu Morgan. Di panel awal kita diperlihatkan pertarungan Yami melawan Morgan. Terlihat Yami telah mengaktifkan teknik Black Moon-nya, sementara Morgan sedang melayang di udara. Morgan lantas tersenyum dan berkata, "Itu barulah dirimu, Yami. Kau telah menjadi jauh lebih kuat. Tapi maafkan aku tidak bisa membuang waktuku hanya untukmu." Sembari membuka Grimoire-nya, Morgan pun mengatakan bahwa masih ada sihir lain yang diberikan oleh Lucius sama padaku. Biar aku tunjukkan padamu. Di panel ini terlihat bahwa perbedaan kekuatan Yami dan Morgan memang begitu jauh. Terlebih lagi, Morgan baru akan menunjukkan kekuatan keduanya. Mendengar hal itu dengan wajah yang sudah babak belur, membuat Yami begitu terkejut mendengarnya. Dan di panel selanjutnya, terlihat Morgan telah mengaktifkan sihir cahaya dan sihir kegelapan secara bersamaan. Dan di tangan kanannya, Morgan memegang sebuah katana yang terbuat dari sihir cahaya, sedangkan katana di tangan kirinya berasal dari sihir kegelapannya. Kemudian Morgan pun mengangkat pedang dark magic-nya, dan terlihat katana tersebut mengeluarkan aura kegelapan. Sembari tersenyum, Morgan berkata, "Seharusnya kau yang paling mengerti betapa kuatnya sihir ini." Di panel selanjutnya, terlihat Morgan terlebih dahulu melancarkan sebuah laser cahaya ke arah Yami. Namun, Yami mampu menahannya dengan mengaktifkan Black Moon-nya. Di momen itu, Yami juga mengeluarkan sebuah tebasan ke arah Morgan. Tapi hal yang mengejutkan pun terjadi, di mana tebasan sihir kegelapan Yami mampu ditelan oleh sihir kegelapan milik Morgan. Hal itu dikarenakan meskipun mereka sama-sama memiliki sihir kegelapan, tetapi tingkat kekuatan sihir kegelapan Morgan jauh lebih unggul. Dan di panel selanjutnya, dengan kombinasi sihir cahaya dan kegelapan, Morgan pun melancarkan tebasannya ke arah Yami. Dan akhirnya Yami terkena serangan kombinasi itu dengan begitu telaknya. Kini terlihat Yami yang mengeluarkan begitu banyak darah karena serangan itu. Di momen yang sama, Morgan berkata, "Maafkan aku Yami, aku telah menjadi kesatria sihir terkuat seorang diri." Kemudian scene berpindah dan memperlihatkan 2 cloning Lucius yang menyerang Yuno secara bersamaan. Meskipun hanya sebuah cloning, tetapi daya hancur serangan mereka begitu mengerikan. Hal itu terlihat ketika serangan mereka menghancurkan bangunan dengan begitu mudahnya. Pada chapter lalu, untuk mengalahkan satu cloning Lucius, Yuno harus mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan sekarang bukan hanya satu, tetapi 2 cloning Lucius sekaligus yang menyerang Yuno secara bersamaan. Meskipun Yuno sudah bergerak dengan cepat untuk menghindari serangan Lucius, dengan mudahnya mereka dapat mengikuti pergerakan Yuno. Ditambah mereka terus melancarkan serangan terhadap Yuno. Dan sudah dipastikan Yuno akan sangat kewalahan meskipun masih mampu menahan beberapa serangan mereka. Dengan wajah yang begitu cemas, Marks yang menyaksikan pertarungan Yuno kemudian berkata dalam hati, "Sudah aku duga. Melawan 2 sekaligus memanglah mustahil. Yuno begitu kewalahan dibuatnya. Dan jika Yuno sampai terkena serangan itu meskipun hanya sekali saja, maka sihir Neverland juga akan hancur." Kita pun diperlihatkan kondisi dari para komandan kesatria sihir
yang juga begitu kewalahan menghadapi klon Lucius. Meskipun mereka masih bisa bertarung, tetapi sepertinya mereka sudah hampir mencapai batasnya. Seperti Charlotte dan Brill, di mana mereka masing-masing menghadapi satu klon Lucius. Kemudian Kaiser, dia terlihat sedang menghadapi satu cloning Lucius. Dan terakhir pasukan rusa abu-abu, yang terlihat sudah mulai putus asa menghadapi satu klon Lucius. Kemudian mereka berkata, dia akan menghabisi kita semua. Dan salah satu dari klon Lucius berkata, waktunya untuk mengakhiri dunia ini. Tepat setelah mengatakan itu, salah satu klon Lucius merasakan sesuatu dan menoleh ke arah belakang. Dan ternyata itu adalah sebuah spatial magic milik Finral, yang sekarang menjadi berwarna hitam. Setelah pada chapter lalu, semua anggota Banteng Hitam mendapatkan atribut kekuatan anti-sihir dari Asta. Sebelumnya, ukuran spatial magic Finral yang hanya sebesar pintu biasa. Dan sekarang setelah mendapatkan atribut anti-sihir, ukurannya jauh lebih besar. Dan lagi-lagi kemunculan pasukan Banteng Hitam dibuat dengan begitu epik, di mana ukuran spatial magic milik Finral bahkan mampu menteleportasi markas Banteng Hitam yang begitu besarnya. Di momen itu, dari dalam markas pasukan Banteng Hitam, mereka berkata, "Kau tidak akan mengakhiri apapun." Dan kemudian terlihat hampir semua anggota pasukan Banteng Hitam. Dengan lantang mereka berkata, "Ini baru permulaan saja, dasar brengsek." Di momen itu, para pasukan Banteng Hitam sudah bersiap dengan grimoire mereka masing-masing. Namun, scene kembali berpindah ke lokasi pertempuran Yami dan Morgan, di mana terlihat Yami mulai terjatuh setelah terkena tebasan dari sihir cahaya dan kegelapan milik Morgan. Di momen itu muncul beberapa tangan dari sihir bayangan, dan ternyata itu adalah salah satu kemampuan Natch yang telah datang bersama Ichika. Mereka tanpa basa-basi berniat untuk menyerang Morgan. Tapi lagi-lagi scene berpindah ke lokasi pertempuran Lucius. Di saat Yuno sedang menahan serangan dari salah satu klon Lucius, tiba-tiba saja Asta muncul dan langsung menyerang satu klon Lucius lainnya dengan menggunakan pedang Demon Slasher-nya. Di momen itu tampak jelas terlihat ekspresi terkejut dari salah satu klon Lucius. Dia menahan pedang tebasan Asta dengan pergelangan tangannya. Tetapi terlihat pedang Asta yang dilapisi dengan anti-sihir mulai memotong tangan tersebut. Klon Lucius yang tidak percaya dengan kedatangan Asta hanya berkata, "Itu tidak mungkin." Di momen itu juga Asta kemudian menoleh ke arah Yuno dan berteriak, "Kau barusan tidak hampir dikalahkannya bukan, Yuno?" Meskipun dengan wajah yang penuh luka, sembari tersenyum, Yuno berkata, "Itu tidak mungkin. Lagi pula..." Secara bersamaan, Asta dan Yuno yang sudah bersiap menyerang. Mereka berkata, "Akulah orang yang akan..." Dan di panel terakhir, terlihat Asta dan Yuno menyerang secara bersamaan dengan berkata, mengalahkan Lucius dan menjadi kaisar sihir. Di momen itu juga, dan di lokasi yang berbeda, Lucius asli yang melihatnya hanya tersenyum kecil. Lagi dan lagi, pada chapter ini merupakan panggung bagi pasukan Banteng Hitam untuk kembali menunjukkan taring yang baru dengan atribut kekuatan anti-sihir mereka. Pada chapter ini, seolah Yuki Tabata Sensei ingin menegaskan bahwa pasukan Banteng Hitam bukan cuma yang terkuat, tetapi merupakan pasukan terbaik yang dimiliki oleh Kerajaan Clover. Dan pada chapter kali ini, kita juga belum dijelaskan bagaimana mekanisme dari anti-sihir. Bagi kalian yang punya pendapat, tulis di kolom komentar. Oke, mungkin segitu aja pembahasan Black Clover chapter 368. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.